Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di salah satu hotel yang beralamatkan di Pantai Tanjung Kelayang, Kecamatan Sijuk. Kita ketahui bersama bahwasanya partai politik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemilu yang sehat. Banyak potensi pelanggaran yang sebetulnya dapat dihindari oleh peserta pemilu. Sejauh ini, pada hari ini PDI Perjuangan menggelar rapat kerja daerah Rakerda PDI Perjuangan ke-5. Kita ketahui bersama pada hari ini juga hadir yaitu Ketua DPP PDI Perjuangan Dr. Andes Jarod Saiful Hidayat hadir dalam acara ini. Lebih seksama, mari kita ke dalam. Saat ini sedang berlangsung kegiatan Rakerda ke-5 PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di salah satu hotel yang ada di Pantai Tanjung Kelayang dalam rangka pelaksanaan acara Rakerda ke-5 PDI Perjuangan. Saat ini telah hadir Pak Didit, salah satu Ketua PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua, kita akan menyusun kembali strategi. Maka yang kita hadirkan langsung Mas Jarod maupun Pak Hakim untuk memberi gambaran tentang strategi pemenangan pilkada. Jadi kita sudah memberi surat tugas kepada 6 kabupaten yang belum Bangka Tengah sama provinsi. Itu wewenangnya DPP. Tugas DPD hanya mengusulkan 2 pasangan calon berdasarkan SKDP. Untuk menentukan siapa itu adalah wewenangan DPP. Kita sudah berkomunikasi dengan siapapun, dengan Pak Dayat, dengan Pak Erzadi. Yang jelas bahwa bagi PDI Perjuangan ialah kita mengutamakan kita dulu kan. Daerah mana yang dapat surat tugas itu? Semua sudah, yang belum Bangka Tengah. Kendalanya Apa? Kendalanya maka hari ini mau diselesaikan dulu. Ya, hadirnya Mas Jarod untuk menyelesaikan masalah itu. Ini surat tugas, saya bukan rekomendasi ya, surat tugas. Ya, pertama Pak Mulkan, Kabupaten Bangka. Kedua Pak Moren, Kota Pangkal Pinang. Ketiga Pak Markus, Bangka Barat. Keempat itu Pak David, Bangka Selatan. Kelima Pak Apa, Belitung Timur. Keenam itu keenamnya belum, masih udah diputuskan, tinggal soal itu kemungkinan besar tanpa melalui beliau itu mungkin Pak Awai ya. Ya begitu. Iya. Ya. Tidak menyatakan wakilnya, Pak? Enggak, itu domainnya DPP ya. DPD hanya mengusulkan, sekali lagi itu domainnya DPP bukan DPD. Harapan kepada harapan tugas kita apa? Yang jelas kan surat tugas itu kan sesuai instruksi DPP itu pertama melakukan konsolidasi kepada internal dan pembentukan tim 9. Nah, itu harus dilaporkan kontinu kepada DPD, DPD melaporkan kepada DPP. Nah, itu bisa dievaluasi. Surat tugas itu bukan rekomendasi ya, surat tugas namanya. Ya. Beda berarti Pak ya? Oh beda, beda. Ya target kita jujur saja untuk kepala daerahnya kita mau pegang 5 kepala daerah. Ya, 5 kepala daerah. Sisanya kita berdasarkan apa ya keadaan mungkin 2 di wakil, tapi itu kan target. Keinginan kita kalau bisa sesuai instruksi Mas Jarod semuanya harus menang. Dan Pak Rudi mengatakan tepuk tangan luar biasa, maka saya selaku ketua DPD mau nggak mau melaksanakan perintah itu. Udah harus menang semuanya. Gubernur ini ya kita komunikasi dengan Pak Dayat, dengan Pak Erzadi, dan juga mohon jujur Pak Erzadi ada WA saya
mengajak istilahnya untuk bicara dulu tentang berapa kepala daerah, tetapi intinya semuanya itu kita serahkan pada DPP, tapi membangun komunikasi dengan siapapun kita laksanakan. Tapi berbangun komunikasi atau Iya, bangun komunikasi Pak Gubernur. Belum sama sekali. Apa? Ya kita sudah menyalonkan, sudah kita usulkan 3 calon kepala daerah gubernur dan 5 wakilnya. Tapi situasi kondisi Bangka Belitung itu berubah-berubah. Bapak tahu sendiri kan, ada yang ketua partai, yang di lain ngomong lain. Nah, jadi bingung kita. Maka ini kita harus cermati sama-sama. Itu. Ya. Pak Jarod. Itu jadi kita akan berjuang maksimal bersama-sama dengan rakyat. Itu kita berharap sebetulnya kalau kepala daerahnya itu bisa kita menangkan, maka ini bukan kepentingan dan orang per orang, tapi untuk masa depan seluruh warga masyarakat Bangka Belitung. Karena kalau kepala daerahnya ini kader partai yang satu warna sama, itu gampang sekali untuk dikoordinasikan, disinergikan, gampang membangun, berkolaborasi. Contoh, misalkan kalau kita bangun Belitung itu tidak bisa membangun sendiri, dia harus bekerjasama dengan Belitung Timur, itu tidak jadi satu kesatuan. Dengan begitu maka kita bisa mengurangi ego sektoral dari masing-masing daerah. Kemajuan kita itu lebih ditentukan bagaimana antar daerah itu bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Gak bisa sendiri-sendiri. Nah, kalau kepala daerahnya itu dari PD Perjuangan seperti di Bali misalkan, itu akan lebih mudah untuk membuat perencana jangka panjang pembangunan Bangka Belitung, termasuk diterjemahkanlah itu ke dalam visi-visi kebijakan di Bupati Wali Kota. Itu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan di Bangka Belitung. Itu mempercepat untuk mengurangi kemiskinan, itu mempercepat untuk mengurangi stunting, itu mempercepat untuk misalkan tata kelola sumber-sumber daya alam, ya, perbaikan tata kelola. Karena Bangka Belitung itu kan provinsi yang sangat kaya akan sumber daya alam dan kalau itu sudah berbeda, betul, sudah sangat cair, di mana-mana sudah sangat cair. Jadi tidak ada lagi itu apa itu koalisi di kerjasama di Pilpres, tidak ada, sudah berbeda, sangat cair sekali, sangat cair sekali. Sehingga PD Perjuangan membuka pintu komunikasi, silaturahim dan kerjasama dengan semua partai politik. PDI meraup semua kemenangan di seluruh Indonesia pilkada ini. Semuanya itu kalau kau maju dalam pilkada itu kan mesti berjuang untuk apa? Nggak mungkin untuk kalah, kan gitu kan ya? Nah kita semuanya berjuang untuk menang. Oke? Kalau pers, kita mohon doa dan dukungan dari teman-teman untuk proses dalam pemrosesan pilkada ini, di mana kita PDI Perjuangan sekarang sedang mendalami dan sebagian kita sudah bisa memutuskan seperti disampaikan Pak Jarod tadi, dari 7 kabupaten kita sudah bisa 4 putuskan, 3 belum. Begitu juga untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur ini sekarang kita sedang mendalami karena kita buka komunikasi dengan semua partai dan kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita bisa mengambil keputusan dan kita mencari betul-betul calon yang merakyat, yang siap bekerja siang malam untuk rakyat, dan tentu saja nasib rakyat itu menjadi perhatian PDI Perjuangan dan kita akan membawa Bangka Belitung ini menjadi provinsi, walaupun kecil provinsinya, tetapi tingkat kemakmurannya, kesejahteraannya, rakyatnya kita harapkan kita menjadi nomor 1 di Republik ini. Nah inilah syarat-syarat yang seperti ini yang kita sedang cari, kita sedang komunikasi. Tadi disampaikan bahwa ada tiga calon gubernur, nah ini sedang kita pilah-pilah, kita komunikasi, kita melihat rencana-rencana dan visi misinya teman-teman ini
dan juga kita lihat respon daripada masyarakat gimana. Sudah jalin komunikasi Pak dengan para calon itu? Semua ya? kita udah, termasuk hari ini Pak Jarod datang di sini untuk bertemu dan berkomunikasi dengan calon-calon kita. Tapi kalau dilihat dari tiga itu ada yang memang pas untuk yang sesuai dengan PDIP. Saya pikir nanti ada, pasti ada lah. Mana mungkin nggak ada? Kan semua kan ini juga dari rakyat Babel juga, dan semua juga mempunyai keinginan yang sama. Kita lihat yang terkuat siapa, yang betul-betul kita lihat, kita yakin bahwa nanti betul-betul kerja untuk masyarakat siapa. Masuk kabupaten apa? Kabupaten juga begitu seperti itu. Makanya seperti sekarang ini Pak Jarod juga dapat tugas gitu. Sekarang itu daerah-daerah yang kita belum bisa putuskan, Pak Jarod akan menyerap aspirasi di sini dan nanti kita diskusikan di Jakarta. Oke, ini dalam rangka ini hasilnya untuk rekomendasi. Iya, nanti menuju ke sana. Pertama mungkin kita kasih surat tugas dulu. Kita kemudian beberapa waktu dapat surat tugas, kita evaluasi. Kalau betul-betul memang sesuai dengan keinginan PD Perjuangan, langsung kita kasih rekomendasi. Untuk Target seperti disampaikan tadi Pak Didit, Pak Jarod, kita target maunya menang 100%. 7 kabupaten kota kita mau menang, gubernur apalagi kita usahakan. Ya, makasih. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tadi bincang-bincang singkat kita dengan Ketua DPP Partai PDI Perjuangan dan juga Ketua Partai PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga kita tadi sempat berbincang-bincang dengan Pak Rudianto Chen yang merupakan dari pihak DPP. Sejauh ini pelaksanaan rapat kerja PDIP maksud kami yang kelima yang digelar di salah satu hotel Pantai Tanjung Klayan telah usai dilaksanakan. Saya Farhudin Victory dari Pantai Tanjung Kelayang, kameramen Bambang Teguh melaporkan.